Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu a'malu ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Summa ayu? Qala birrul walidain. Ila hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Summa alhamdulillah alamin. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah kembali di channel yang sama dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa kembali. Insya Allah kita akan bahas tentang birrul walidain. Ini pembahasan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Berbicara tentang berbakti kepada orang tua itu unlimited, tanpa batas. Dan ternyata pahalanya luar biasa. Apa sih birrul walidain? Kalau kita rujuk kepada kalimat kata-kata birrun itu adalah kebaikan yang pahalanya luar biasa. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kata-kata albir itu ternyata di juz keempat Al-Quran, di awal-awal juz keempat, ada kalimat seperti ini, ayat Allah. Lang tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya kurang lebih, kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang pahalanya itu luar biasa. Pakai kata-kata albir. Hatta tunfiku, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Artinya ketika bicara tentang kalimat bir, itu pahalanya luar biasa, kebaikan yang luar biasa pahalanya. Kemudian kalimat ini disandarkan dengan walidain. Walidain itu adalah terdiri dari al-ab, bapak, wal-um, dan ibu. Disingkatlah dalam bahasa Arab dengan walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu pemirsa, kita sebagai anak harus melakukan namanya birrul walidain. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih amal yang paling Allah cintai?" Kemudian Rasulullah menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Sholat pada waktunya. Suma qala, kemudian sahabatnya bertanya, suma ayun ya Rasulullah, apalagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi sahabat, suma ayun ya Rasulullah, kemudian apalagi? Al jihadu fi sabilillah. Perhatikan dalam hadis ini, yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dipertegas juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya kurang lebih, sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya. Kemudian wajib berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan, ketika orang itu disuruh untuk perbaiki tauhid, kemudian baru
Lanjutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini kan rentetan kalimat yang luar biasa. Ya. Artinya jangan main-main dengan berbuat baik kepada orang tua. Itu sangat-sangat luar biasa. Maka hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun berada, kita sebagai anak, ini hukumnya wajib melaksanakan namanya birrul walidain. Baik orang tua kita itu sudah meninggal dunia atau masih hidup. Bahkan ya, seandainya ada orang yang orang tuanya itu beda akidah. Anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Itu dalam Al-Qur'an tetap wa sahibna fid dunya ma'rufa. Ya. Disarankan oleh Al-Qur'an, oleh Allah, anak tersebut harus berbuat baik kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya itu beda akidah. Ya, beda Tuhan lah gitu. Tetap ada kewajiban. Ya, bayangkan yang beda akidah saja disuruh untuk melakukan kebaikan kepadanya, apalagi yang sama akidahnya. Ya. Bahkan di dalam kitab namanya kitab Taqiyul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya kitab Taqiyul Qaul. Ini di dalam kitab tersebut ada hadis yang Masya Allah ya. Berbuat baik pada orang tua itu luar biasa. Apa kata Nabi? Idza kunta fi sholatin, jika engkau ada dalam sholat sunnah nih, kemudian bapakmu memanggilmu, fa'ajibhu, maka engkau wajib menjawabnya panggilan tersebut. Wa inda'atska ummuka fa'ajibha, kalau ibumu manggilmu, maka wajib menjawabnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, ketika engkau sholat sunnah, ya sholat sunnah kan banyak, bisa yang pagi hari duha, atau misalkan sholat sunnahnya malam tahajud, ya, atau sholat sunnah apalah. Ketika engkau melaksanakan sholat sunnah, terus tiba-tiba bapakmu manggil, misalkan, Idan, kita wajib menjawab panggilan itu. Haram hukumnya melanjutkan sholat sunnah tersebut. Atau misalkan kita lagi sholat nih, tiba-tiba ibu kita manggil, dan gitu ya, maka kita wajib menjawab panggilan itu. Itu kalau memang panggilan itu kedengaran oleh kuping kita, ya. Wajib batalkan. Kita datang ini, bapak kita yang manggil, Pak ada apa? Tolong dong beliin korek misalkan. Ya udah kita laksanakan. Setelah kita selesai beli korek, terus kita ngomong sama bapak kita, Pak mohon maaf ya, izin dulu, mau sholat dulu. Begitu juga ketika kita dipanggil sama ibu kita penuhi panggilannya. Terus setelah kita penuhi, kita izin, Bu, saya mau sholat sunnah dulu ya, sholat sunnah duha. Kenapa kok kita ngasih tahu? Supaya sholat kita itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Bayangin kalau kita ini misalkan nih, kita nggak sampaikan ke orang tua kita, berapa kali orang tua kita manggil, kita nggak kelar-kelar sholat sunnahnya. Baru dapat 1 rakaat, mau rakaat kedua dipanggil, batal lagi. Nggak ngomong nih kita sholat lagi, nggak lama orang tua manggil lagi, batalin lagi, nggak kelar-kelar. Makanya ketika kita sudah memenuhi panggilannya, sampaikan, minta izin untuk melaksanakan sholat. Ini kalau sholat sunnah. Bayangkan, ya. Ketika sholat, orang tua kita manggil, kita wajib menjawabnya. Apalagi ketika kita, mohon maaf, lagi kongko. Kalau kata orang Betawi, kongko itu lagi ngobrol sama teman-teman gitu ya, ngopi. Ya. Tiba-tiba orang tua kita manggil. Kalau yang sholat aja kita wajib batalin, apalagi yang lagi ngongkok nih, lagi ngobrol nih sama teman, wajib. Sekarang zaman modern pakai HP. Ya, ibaratnya orang tua ngebel kita nih, ketahuan kan kita tulis di HP kita, bapak misalkan, atau ibu ngebel kita, kan kelihatan tuh. Maka ketika kita tahu orang tua kita ngebel, angkat itu HP, angkat itu panggilan. Atau WhatsApp, japri ke kita kelihatan nih, oh orang tua kita WA kita,
buka, jangan dientar-entarin. Itu penafsiran zaman sekarang, ya. Maka ketika kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, banyak keutamaan yang kita akan dapat. Satu, pahalanya besar. Yang kedua, menyebabkan apa? Hidup kita berkah di dunia. Ketika kita kesulitan, Allah kasih jalan. Wasilahnya apa? Kita berbuat baik sama orang tua. Bahkan ada yang mengatakan, ya, nih ibu saya nih, ini jimat saya. Kenapa? Ini Masya Allah, wasilah hidup kita berkah. Itu orang tua. Maka jangan sekali-kali kita berbuat durhaka sama orang tua. Namun yang namanya manusia kan ya, ketika bergaul itu ya wajarlah ada kesalahan. Ketika kita punya salah sama orang tua, jangan lama-lama. Segera kita minta maaf. Ya, jangan sampai berlarut-larut. Baik itu mertua kita atau orang tua kita atau orang tua kita kandung atau mertua kita, sama derajatnya. Sama kita hormati, sama kita hargai, jangan pilih-pilih. Toh itu juga hakikatnya orang tua kita. Yang satu orang tua kita disebut orang tua kandung. Kenapa? Menyebabkan kita dari langit muncul ke dunia. Kalau mertua kita, dia orang yang menyebabkan kita punya pasangan hidup. Ya, punya istri. Gara-gara dia punya istri, gara-gara dia kita punya keturunan. Itu orang tua juga. Maka hormati dua-duanya, baik orang tua kandung maupun yang mertua kita. Nah, kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Dalam Islam banyak sekali. Satu, jangan lupa mendoakannya. Jadi kalau doain orang tua mah, masih hidup kita doain, udah meninggal dunia kita doain. Ya, wajib itu. Yang kedua, kalau sudah meninggal dunia apa? Nah, ada seorang sahabat datang, ja'a rajulun, datang ke Nabi Muhammad. Qad matas ummi, tiba-tiba ibuku meninggal dunia. Boleh nggak aku sodako untuknya? Apa kata Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Rawahul Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Artinya kedua apa? Kalau kita punya sesuatu, sodakohlah yang pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Apalagi nih sekarang nih udah ya kurban. Boleh nggak kita kurban pahalanya untuk menyampaikan buat orang tua meninggal dunia? Kalau orang tuanya itu wasiat, dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan. Ya. Kalau nggak wasiat, kalau jumhur ulama mengatakan itu boleh, karena itu untuk kebaikan sedekah. Sedekah itu sifatnya umum. Ya. Kemudian apalagi setelah pahala, kemudian sedekah, apalagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan buat orang tua yang sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Sambungkan silaturahmi orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita dekat dengan si Fulan, ini anaknya sambungin terus silaturahmi. Dan ini sunnah Nabi. Ya. Ini sunnah Nabi. Nah, jadi berbicara tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu bukan hanya saat hidup, bahkan sudah meninggal dunia tetap ditekankan, karena pahalanya luar biasa. Kalau yang durhaka bagaimana? Orang kalau udah durhaka repot, ngeri. Di dalam kitab Tangkihul Qaul masih cerita, ini ada zaman Rasulullah itu orang yang rajin ibadahnya mantep, bahkan dia ini sodakonya juga mantep luar biasa. Tapi dia ini mau meninggal dunia susah. Sebutlah namanya sahabat Alqamah. Jadi Alqamah ini sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, ibadahnya mantap, sodakonya juga mantap. Tapi ketika mau meninggal dunia itu susah. Akhirnya istrinya ini lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku mau meninggal dunia, kok nggak bisa, sulit, sudah nazar. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berangkat bareng-bareng dengan sahabatnya, itu ngelihat Alqamah
ketika itu sampai, Rasulullah nanya, ya Alqamah, kaifa haluka? Wahai Alqamah, bagaimana kondisimu? Alqamah nggak bicara sama sekali. Dia nggak bisa ngomong. Akhirnya Rasulullah nanya lagi, nggak bisa. Ditalkinin, nggak bisa juga sama Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ngomong ke istrinya. Dia punya orang tua enggak? Apa kata istrinya? Bapaknya kot mata. Bapaknya sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal ibunya. Ibunya di mana? Tinggal di sana ya Rasulullah. Akhirnya Nabi dengan para sahabat itu berangkat menuju ke rumah ibunya Alqamah. Sampai di sana Rasulullah berkata, wahai ibu Alqamah, bagaimana sih kondisinya Alqamah sehari-hari? Apa kata ibu Alqamah? Yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli. Dia itu orangnya rajin ibadah, puasa, sodako, sholat, luar biasa. Walakini sakhiratun, tapi aku marah dengan dia. Terus kata Rasulullah, wahai ibu, Alqamah sedang nazar, sulit meninggal dunianya. Apa kata ibunya? Biarin, karena dia pernah nyakitin hati saya. Emang gara-gara apa? Alqamah itu anak aku satu-satunya Rasulullah. Aku minta bantuan kepadanya, tapi ternyata dia malah lebih nurut kepada istrinya. Aku sebagai orang tuanya itu seakan-akan diacuhkan. Aku sakit hatiku. Akhirnya kata Rasulullah, engkau maafkan gak? Tidak. Biarin, kata ibunya. Rasain, kalau bahasa kita itu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Kita akan bakar Alqamah. Daripada dibakar di akhirat, mendingan di dunia kita bakar. Mendengar kayak begitu, ibu Alqamah gak sanggup. Dia nangis dan sedih, dan dia minta maaf. Terus kata Rasulullah, engkau maafkan kesalahan Alqamah? Ya, aku maafkan. Aku ridho, aku ikhlas. Akhirnya sahabat dengan Nabi balik ke rumahnya Alqamah. Sampai di rumah Alqamah, ini Rasulullah mentalkinkannya. Dan ajibnya, ketika ditalkinkan, dia bisa membaca kalimat syahadatain. Tidak lama langsung meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dimandikan, dikafanin, dan dikuburkan. Kemudian Rasulullah ketika di kuburan itu ngomong, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, wahai sahabat-sahabatku dari muhajirin dan ansor. Bahasanya nih, bahasa kita nih, awas, hati-hati. Orang tua itu luar biasa derajatnya. Jangan sampai kalian itu mengalahkan gara-gara istri mengalahkan pada orang tua. Itu akan bahaya. Luar biasa. Ini kejadian zaman Rasulullah. Ya. Apakah zaman sekarang masih banyak kayak begitu? Ya, itu zaman terbaik loh, di zaman Nabi Muhammad loh. Ya. Ada seorang suami lebih dengerin ucapan istri. Itu zaman Rasulullah. Di zaman sekarang bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih banyak kali ya. Maka hati-hati ya. Selama untuk berbuat baik kepada orang tua, lakukan, karena itu pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi wasilah kita bisa melakukan kebaikan kepada orang tua. Tentunya dong, kebaikan orang tua itu yang mengarahkan untuk taat kepada Allah. Tapi kalau orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan maksiat, nah ini ada batasannya. La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal-hal positif, jangan ragu, lakukan. Tapi ketika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, di sini kita tolak dengan cara yang baik. Tetap cara yang baik. Jangan sampai kita ngebentaknya, jangan sampai kita justru malah marahnya luar biasa. Tetap kita menolaknya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan hidup kita jadi berkah ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.
Mohon maaf sahabat Fudar dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana untuk mendoakan orang tua? Dan ini hukumnya sangat wajib, ya, orang tua kita doain. Doanya bagaimana? Doanya sudah masyhur ya, seperti yang kita bacalah. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, dan rahmati mereka berdua ya Allah. Kasih sayangi mereka kedua ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami saat kami sedang kecil ya Allah. Doa ini dibaca. Jangan sekali. Ambil angka ganjil 3 kali minimal, ya. Setiap habis sholat 5 waktu. Pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, atau setiap kita habis sholat, ya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, doakan orang tua. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita pengen doain lagi pakai bahasa Indonesia, silakan, monggo, nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur buat orang tua saya Allah, sehat walafiat, baik sehat maupun sehat lahiriah maupun batiniah. Rezekinya berkah ya Allah, panjangkan usia mereka, mudah-mudahan usianya berkah. Silakan dengan kalimat-kalimat yang kita bisa, ya. Insya Allah dengan doa kalimat apapun Allah akan paham, ya. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa apapun Allah akan paham. Intinya jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua, karena doa itu sangat penting, ya. Karena kita hidup tuh nggak lepas dari doa. Kita bisa sukses kayak begini lantaran bukan karena kita cerdas, tapi pasti orang tua mendoakan anaknya. Maka timbal baliknya jangan lupa kita doain orang tua kita, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya. Kalau yang sudah meninggal dunia, ya kita doanya apa doanya kalau sudah meninggal dunia? Robbighfirli warhamhu, ya. Kalau misalkan nih orang tuanya yang sudah meninggal dunia laki-laki, bapaknya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi madkhalahu waj'al jannata maswahu. Kalau ibu kita, ya kita ganti saja, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi madkhalaha, ya. Itu kalau buat orang tua yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi intinya jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Waktunya kapan saja, terutama lebih afdal adalah ba'da sholat maktubah, sholat 5 waktu. Begitu sahabat Fudar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat Fudar bisa melaksanakan itu semuanya. Berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.